ini saya akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Untuk mengawali pembahasan fungsi eksponensial, kita ingat bahwa di SMP dulu kita pernah mengenal bilangan 2 pangkat 5, 3 pangkat 4, 4 pangkat 2 dan sebagainya. Bilangan-bilangan itu disebut bilangan berpangkat atau eksponen. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Didefinisikan bahwa fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a, yaitu a-nya konstanta, adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan k a pangkat x, di mana k-nya adalah konstanta, a-nya lebih besar 0, dan a-nya tidak boleh 1. Berikutnya bisa kalian lihat contoh berikut. Yang pertama, saya punya contoh fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Ini adalah contoh fungsi eksponensial karena nilai k sama dengan 3, nilai a sama dengan 2, a lebih besar dari 0. Kemudian untuk contoh yang kedua, fx sama dengan 2 pangkat x. Ini juga contoh dari fungsi eksponensial karena k-nya adalah 1, sementara a-nya adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga, fx sama dengan setengah pangkat x. Ini juga merupakan fungsi eksponensial karena k-nya adalah 1 dan a-nya adalah setengah. Setengah lebih dari 0. Bagaimana untuk yang a-nya sama dengan 1? Kalau a-nya sama dengan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1, sehingga tidak mempengaruhi hasil. Maka di sini a tidak boleh sama dengan 1. Kemudian contoh yang keempat, fx sama dengan 0,75 pangkat x. Ini juga merupakan fungsi eksponensial karena 0,75 itu juga lebih dari 0, memenuhi syaratnya sebagai fungsi eksponensial. Untuk contoh yang kelima, contoh yang terakhir, fx sama dengan min 2 pangkat x, itu bukan fungsi eksponensial. Kenapa bukan fungsi eksponensial? Karena di sini nilai a adalah min 2, itu kurang dari 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama. Kita melihat untuk nilai a yang lebih dari 1. Kita contohkan dengan menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan 2x. Kita buat tabel terlebih dahulu untuk tabel x dan nilai fx. Kita isikan dari nilai x sama dengan 0. Untuk nilai x sama dengan 0, nilai fx adalah 2 pangkat 0. Kita tahu bahwa 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, nilai fx nya 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian untuk x sama dengan 2, nilai fx 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan untuk x sama dengan 3, nilai fx adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Dan seterusnya, semakin besar nilai x, maka nilai fx akan semakin besar. Kemudian baru kita isikan yang arah ke kiri. Ketika x nya adalah min 1, maka nilai fx adalah setengah. Bagaimana memperolehnya nilai setengah ini? Ya, kita ingat waktu kita belajar eksponen bahwa rumus a pangkat min n akan memberikan hasil 1 per a pangkat n.
Jadi A pangkat min N hasilnya bukan suatu bilangan yang negatif, tapi bilangan 1 per A pangkat N. Sehingga ketika kita masukkan X nya adalah min 1, maka fx nya adalah 2 pangkat min 1 atau 1 per 2 pangkat 1, sehingga ketemu nilai setengah. Kemudian ketika kita masukkan X nya min 2, maka fx adalah 2 pangkat min 2, akan mendapatkan hasil 1 per 4. Ketika kita memasukkan nilai X sama dengan min 3, maka nilai fx adalah 2 pangkat min 3 atau 1 per 8. Dan seterusnya, semakin nilai itu semakin negatif lebih besar atau mendekati minus tak terhingga, maka nilainya akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan mendekati 0. Selanjutnya kita gambarkan dari tabel itu ke dalam grafiknya. Ketika X nya kita masukkan nilai 0, akan mendapatkan nilai fx adalah 1, maka titik potongnya adalah 0,1. Ketika X nya 1, fx nya adalah 2, sehingga ketemu titik potong 1,2. Ketika X nya 2, fx nya adalah 4, sehingga ketemu titik potong 2,4, dan seterusnya. Untuk yang arah ke kiri, ketika X nya dimasukkan min 1, maka fx nya adalah setengah. Ketika X nya minus 2, fx nya adalah 1/4, dan seterusnya, makin kecil, namun di sini tidak akan menempel dengan garis, karena nilai itu akan semakin kecil, tapi tidak akan mencapai 0. Ini dinamakan asimptot. Jadi bisa kita lihat grafik fx sama dengan 2x adalah mempunyai bentuk seperti ini. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita akan menggambarkan grafik fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Kita masukkan nilai x nya sama dengan 0, akan mendapatkan hasil fx sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. 0 tambah 1 adalah 1, sehingga 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian untuk x sama dengan 1, kita masukkan fx nya 2 pangkat 1 tambah 1. 2 pangkat 2 adalah 4, dan seterusnya. Kita isikan tabel seperti yang kita lihat di sini. Kemudian kita konversikan dari tabel ini ke dalam bentuk grafik. Kita ambil titik potong seperti cara yang pertama tadi. Ketika x nya 0, fx nya adalah 2, akan ketemu titik potong 0,2. Ketika X nya 1, fx nya adalah 4, ketemu titik potong 1,4. Ketika X nya 2, akan ketemu titik potong fx nya 8, 2,8, dan seterusnya, termasuk yang ke kiri. Sehingga untuk fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 akan mendapatkan hasil gambar seperti ini, dengan menghubungkan dari titik potong dari yang kita peroleh dari tabel di atas tadi. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Kita akan gambarkan grafik fx sama dengan 2 pangkat x min 1. Seperti tadi, kita masukkan nilai x sama dengan 0, akan kita peroleh hasil
2 pangkat 0 kurangi 1, berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 adalah setengah. Kita masukkan untuk yang X-nya sama dengan 1. 2 pangkat 1 kurangi 1, 2 pangkat 0 adalah 1, dan seterusnya, sehingga kita peroleh nilai seperti ini. Dengan demikian, nilai fx sama dengan 2 pangkat x min 1 akan memperoleh grafik seperti ini. Jadi ketika grafik yang sudah pernah kita gambarkan, bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa ketika kita pertama kali menggambarkan grafik fx sama dengan 2x, kita peroleh grafik seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika kita menggambarkan grafik fx sama dengan 2x, 2 pangkat x plus 1, kita peroleh grafik seperti ini. Gambarnya sama, tapi bisa kita lihat bahwa dari gambar yang tengah ke gambar yang kiri itu adalah menggeserkan gambar itu sejauh 1 satuan ke kiri. Artinya dengan fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 berarti akan merubah posisi gambar grafik dari yang semula 1 satuan ke arah kiri. Kemudian ketika kita melihat grafik yang sebelah kanan, fx sama dengan 2 pangkat x min 1, bisa kita lihat grafiknya, kita bandingkan dengan gambar yang tengah. Ketika kita menggambar grafik fx sama dengan 2 pangkat x min 1, di sini ada angka x min 1, artinya kita menggeser grafik itu ke kanan sejauh 1 satuan. Silahkan dicermati. Sebagai tugasnya, supaya kita lebih bisa menguasai bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial, silahkan dikerjakan 3 soal berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan 3 pangkat x. Yang kedua, fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Dan yang ketiga, fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Demikian kita akhiri video kali ini. Minggu depan kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mempertimbangkan nilai A di antara 0 dan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.